pagi Eklesia keluarga Allah. Halo. Puji nama Tuhan pagi hari ini ada ucapan syukur. Boleh lambaikan tangannya. Kesehatan yang Tuhan beri dan hari yang baru membuat kita semakin merasakan anugerah Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus itu sungguh baik bagi kita. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk semakin mengenal Dia. Dan terlebih hari ini kita bersama-sama boleh berjumpa kembali di dalam hadirat Tuhan. Dan itu yang menjadi kerinduan kita semua, boleh berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita dalam ibadah pagi hari ini di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kebaikan-Mu sungguh limpah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Keterbatasan kami sebagai manusia ya Tuhan membuat kami sadar Tuhan bahwa kami membutuhkan Engkau. Dan kami sungguh merindukan Engkau ya Yesus. Tanpa kehadiran-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami hanyalah menjadi sebuah manusia ya Tuhan, seorang manusia yang tidak berarti dan tidak berdaya. Siapakah kami ya Tuhan? Hanya kemurahan Engkau yang boleh menyelamatkan kami, karena kasih karunia-Mu yang begitu besar yang mengasihi kami, memindahkan kami ya Tuhan dari hukuman kekal menjadi hidup di dalam kemuliaan Engkau bersama-sama kelak. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi hari ini. Dan biarlah Engkau ya Tuhan boleh hadir di dalam hati kami, menguasai kami ya Tuhan, dan Roh Kudus ya Tuhan boleh bekerja. Roh Kudus boleh mengingatkan kami, menghibur kami, memimpin kami ya Tuhan dari sepanjang awal ibadah sampai dengan pada akhirnya. Kami mengucap syukur hanya di dalam satu nama, pimpinlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara mulia, pagi hari ini kita boleh memberikan persembahan ucapan syukur, korban syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau berikan dengan segenap hati kita setiap nyanyian dan pujian kita. Singing glory, praise the Lord. Saya rindu kita boleh menyanyikan pujian ini dengan sambil menyapa saudara di kanan kiri kita ya. Bukan ke arah depan, tetapi ke kanan dan kiri. Singing glory, praise the Lord. Oh my brother and my sister. Glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord.
Lord. Hallelujah. Amen. Oh my sister, praise the Lord. Hallelujah. Sister dan brothernya boleh dipandang ya. Everybody praise the Lord. Amen. Hallelujah. Sekali lagi ya. Hallelujah. Jemaat sendiri katakan, mari kita puji Dia jemaat. Mari kita puji Dia. Hallelujah. Mari kami memuji Engkau ya Tuhan. Engkau yang hadir pada hari ini ya Tuhan. Di dalam bait-Mu. Mari kita puji. Haleluya. 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 Mari kita puji. Bersama-sama katakan, singing glory. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Sekali lagi katakan, singing glory, hallelujah, praise the Lord. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, Tuhan. Kami memuji Engkau, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Saudara, kasih Allah yang tak berkesudahan itu selalu baru setiap pagi. Bahkan pagi hari ini pun kasih Allah tidak pernah berakhir. Mari bersama-sama dengan penuh sukacita kita mau kembali bersorak-sorai memuji Dia. Dan saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kasih-Mu ya Tuhan, kami bersyukur. Kasih Allah. Mari katakan bersama. Selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji Amin. Dan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu setiap pagi, tak pernah berakhir seumur hidup. Mari bersujud, ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sukacita ku kan menari, Sorak-sorai memuji. memuji-Mu, Pujian haleluya. nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya, kasih Allah kepada kita dan juga kasih kita kepada Tuhan junjungan kita.
seharusnya lah diwujud nyatakan dalam hidup kita, di dalam perkataan kita dan di dalam perbuatan-perbuatan kita setiap hari. Marilah dari waktu ke waktu kita semakin hidup berjuang untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Dia, sebab harga kita sudah lunas dibayar dan hidup kita bukan milik kita lagi. Biarlah hidup kita setiap hari, setiap waktu boleh melekat dan fokus pada tujuan hidup kita, bahwa Yesuslah satu-satunya yang akan kita cari. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saudara, biarlah kita boleh mensyukuri setiap kejadian dalam hidup kita, sebab setiap rancangannya itu baik adanya. Bahkan Tuhan sanggup mengubah rancangan yang buruk menurut manusia menjadi rancangan yang indah di tangan Tuhan. Biarlah kita boleh belajar juga memberi pengampunan, memberi telinga untuk mendengar, terus memberi baik kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Mari nyanyikan bersama-sama pujian ini, dan saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini. Engkau menyertai, hanya Kau Yesus. Betapa ku menyadari
sentuh hatiku, Ini nyanyian kita, saudara. ubah hidup Nyanyian hati kita buat Tuhan. menjadi yang baik. Tidak ada yang tersembunyi di dalam Tuhan. Apabila ada kepahitan dalam hidup kita, Yang murni ada sakit hati, kau membentuk ada amarah, mari lepaskan semua. bejana hatiku. Karena kesempatan itu tidak akan pernah datang dua kali. Ajarku mengerti Biarlah kita semua boleh didapatinya kudus dan berkenan di hadapan Tuhan saat Tuhan datang yang kedua kalinya. lalu Dan kita boleh bersama-sama dengan Dia yang kudus. air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk sakit, Tuhan, Kau bentuk kami, tapi untuk kebaikan kami ya Tuhan. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk, mari ya Tuhan, bentuklah kami. Ajarku mengerti haleluya, seperti kasih-Mu. Sekali lagi sembah Dia, katakan Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada berhenti, bagaikan air, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Engkau Bapa kami, Terima kasih Tuhan. hanya Engkau Yesus sanggup mengubah, sanggup memulihkan. Terima kasih
Sebab Engkau kudus, sebab Engkau Tuhan Rajaku, Allah yang kudus. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Mari saudara jumpailah Yesus selagi Dia berkenan untuk kita temui. Sentuh hatiku. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Grace untuk memimpin kita di dalam menjadi yang bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Biarlah Roh-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Kami terbuka. Sentuh hati kami Tuhan. Jamah hidup kami.
agar benar-benar kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami tahu Roh Kudus ada di tempat ini. Hadirat Allah ada di tempat ini. Biarlah Engkau berbicara secara pribadi kepada setiap kami yang ada di tempat ini, maupun jemaat Tuhan yang menyaksikan secara online. Berbicaralah kepada kami ya Bapa. Terimalah segala persembahan, pujian, sebagai bau dupa yang harum di hadapan Bapa. Dan sebentar anak-anak-Mu sekolah minggu juga akan beribadah kepada Tuhan. Memberkati anak-anak yang masih kecil ini, supaya mereka boleh dididik pada jalan Tuhan. Mereka boleh mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi. Mereka boleh mengalami Engkau Tuhan dalam hidup mereka. Bekerjalah ya Tuhan, pakai guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar mereka, supaya mereka boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan mudah, bisa dipahami oleh anak-anak ini. Demikian juga setiap kami Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan mengurapi dia. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima berkat Tuhan. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Selamat berbakti anak-anak sekolah minggu. Sebentar firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Andi Gunawan. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan untuk melayani di Kota Jakarta, dan beliau ini adalah adik daripada Ibu Jioling ya. Waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Andi, silakan. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari baru Kau berikan buat kami, kesempatan baru untuk kami boleh bertumbuh dan menjadi berkat buat sesama kami Kau berikan pada kami. Terima kasih untuk tanggung jawab yang Kau berikan pada kami. Terima kasih untuk berkat besar kecil yang kami sadari maupun tidak kami sadari yang Kau alirkan tanpa berhenti dalam hidup kami. Kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, mohon bimbingan-Mu supaya kami punya telinga seorang murid belajar untuk dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami berdoa, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Ya, selamat pagi ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali boleh melayani, diberikan kesempatan selama hampir mungkin 20 tahunan ya, hidup dan melayani di gereja tradisional, kemudian dipercayain melayani di gereja yang style karismatik GBT seperti ini, melihat betapa Tuhan memang punya cara yang berbeda melayani dan menumbuhkan jemaatnya. Baik Bapak Ibu, sedikit perkenalan, saya Andi, saya orang Arema asli ya, orang Malang. Saya besar di gereja GKA, ada yang di Malang, ada juga yang di Lawang. Kemudian saya tahun 2003 masuk sekolah teologi, setelah kuliah males-malesan di ITN Malang selama 6 tahun, kayaknya masuk di SAAT. Tahun 2007 lulus mahasiswa praktek, lalu melayani di GKI Citra Raya Tangerang. Lalu ditapiskan pendeta tahun 2013, melayani Tangerang GKI Citra Raya sampai tahun 2019. Lalu setelah 2019 saya diminta untuk pelayanan sebagai pendeta tugas khusus, menangani secara klasis ada 18 gereja dan saya menangani di situ sebagai pendeta tugas khusus sampai pada tahun ini ya. Kita tahu ke depan seperti apa ya, kita ikuti aja rencana Tuhan ya. Ya, kira-kira perkenalan itu dulu, nanti perkenalan berikutnya boleh sambil ngopi, sambil ngeteh atau apa ya aja ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Ibrani pasal 13, kita hanya cukup baca 2 ayat.
Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 2. Mari saudara-saudara kita baca bersama-sama. Ibrani 13 ayat 1 sampai 2. 1, 2, 3. Peliharalah kasih persaudaraan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat. Ya Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah peliharalah kasih persaudaraan. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau ditanya kira-kira orang yang kerohaniannya baik itu tanda-tandanya seperti apa? Bapak Ibu, kira-kira seperti apa? Orang ini kerohaniannya baik. Kira-kira Bapak Ibu boleh dijawab ya. Seperti apa contohnya, tanda-tandanya? Ramah kepada saudara-saudaranya. Ya langsung kepada tema ya. Terima kasih Bu Kris ya. Ya saudara, kadang-kadang kita melihat atau mengindikasi orang yang kerohaniannya baik itu adalah mereka yang rajin membaca Alkitab, yang rajin bersaat teduh, yang doanya itu bisa panjang. Kalau pendek kita kurang confident, nanti dibilang kurang rohani. Yang rajin ke gereja, yang rajin melayani, yang sudah memenangkan ribuan jiwa, saudara tentu saja jawaban itu enggak salah saudara. Ya saudara, saya juga tetap menyarankan saudara tetap membaca Alkitab sampai berkatam berpuluh-puluh kali. Nah, sebab bagaimana kita bisa menjaga kerohanian kalau enggak membaca Alkitab, enggak bersaat teduh, enggak berdoa, enggak bergereja, enggak melayani, enggak berkomunitas. Kalau itu enggak kita lakukan, potensi besar sekali kita keluar, lepas dari Kristus. Namun saudaraku yang kasih Tuhan, sepertinya jawaban ini tidaklah lengkap ya. Kerohanian dalam pengertian yang komprehensif tentu tidak hanya mengenai hubungan kita dengan Tuhan, kita ngedate tiap hari, ngopi tiap hari dengan Tuhan, kita pacaran tiap hari dengan Tuhan, ngobrol hubungan intim dengan Tuhan. Dan tentu bukan juga hanya berkaitan dengan kehidupan gereja. Kalau setiap hari ke gereja, saya dulu sangat demen ke gereja ya. Itulah salah satu sebabnya kenapa setiap mahasiswa praktek yang datang ke gereja selalu bilang, Andi mau masuk sekolah teologi ya. Karena saya sering ke gereja, majelis juga kalah, padahal saya belum majelis ya. Enggak ada acara apa-apa ke gereja, yang lainnya sudah pulang saya masih ke gereja, masih di gereja, main piano dan lain-lain ya. Jadi itu semua sangat menolong kita untuk bertumbuh, tetapi saudara, sepertinya kita harus mencoba melihat kerohanian itu secara lebih utuh. Kerohanian yang utuh dan diperkenan oleh Tuhan itu juga berkaitan dengan kehidupan keseharian kita. Saat kita buka toko, saat kita berbisnis, saat kita bekerja, saat kita melayani orang-orang di sekitar kita, khususnya saudara ketika kita memperlakukan sesama manusia. Saat kita memperlakukan sesama manusia, disitulah kerohanian kita itu sebenarnya indikator yang lebih valid sebenarnya bagaimana kerohanian kita, baik ataukah buruk. Tidak peduli saudara, kita udah puluhan kali khatam membaca Alkitab, sudah bersaat teduh dan baca Alkitab atau berdoanya sudah berjam-jam gitu ya. Namun kalau kita enggak bisa memperlakukan sesama manusia yang kelihatan dengan baik, kerohanian kita itu kayaknya perlu dipertanyakan ya. Kerohanian kita akan perlu dipertanyakan. Sebab apa? Nah, nanti kita akan lihat. Nah saudaraku, Mahatma Gandhi, seorang tokoh besar dari India, sangat diakui oleh dunia. Beliau seorang yang sangat berhikmat, punya banyak murid, dan pejuang perdamaian dunia, tetapi dia tidak menjadi pengikut Kristus. Walaupun apa? Walaupun dia sangat kagum dengan ajaran Tuhan Yesus ya, Matius 5-7, tentang khotbah di bukit. Ya, itu sering sekali dia mengutip. Lalu seorang bertanya, sekalipun Anda sering mengutip perkataan Yesus, mengapa Anda kelihatan sangat keras dan tidak mau menjadi pengikutnya? Jawaban Gandhi menarik saudara. Dia mengatakan, saya tidak pernah menolak Yesus. Saya suka Yesus Anda, Yesusnya Anda. Tapi saya enggak suka dengan orang Kristen. Jika orang Kristen benar-benar hidup menurut Yesus, ajaran Yesus yang ditemukan dalam Alkitab, seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini. Nah rupanya apa? Rupanya di Bercermin pernah satu peristiwa, dia mau datang ke sebuah gereja,
seseorang yang berada di pintu gereja, seorang penyambut. Makanya penyambut ini penting loh ya, perannya ya, jangan dianggap remeh ya. Seorang penyambut di pintu gereja berkata, mau apa saudara? Bapak mau apa? Lalu dia mengatakan, saya mau ibadah. Lalu katakan, kamu orang kafir kenapa ibadah? Orang kafir ngapain beribadah? Orang Kristen itu kembali menghardik dia dan berkata, tidak ada ruang untuk orang kafir di gereja ini. Enyah dari sini, dan kemudian dia diusir keluar. Nah, saudara kasih Tuhan, kita melihat bagaimana cara memperlakukan sesama, khususnya dalam hal ini bersikap sesama dengan sesama manusia itu ramah atau hospitalitas. Bandingkan dengan kata hospital, saudara, hospital itu kan rumah sakit ya. Saudara pernah masuk rumah sakit? Ya kalau nggak pernah baguslah ya. Kalau pernah ya jangan sering-sering ya. Nanti uang Anda habis. Nah kalau saudara rumah sakit itu kan hospital. Kenapa sih disebut hospital? Karena yang paling penting itu sebenarnya bukan hanya obat-obatan, tetapi perlakuan yang ramah dari dokter dan dari suster. Siapa yang mau periksa ke dokter, ke rumah sakit, disambut wajah manyun gitu ya. Wajah yang kesel, wajah yang enggak ramah. Tentu enggak kan? Dulu saya pernah seorang teman yang pergi ke rumah sakit dan dia mengatakan, saya itu sebenarnya enggak hanya butuh obat-obatan yang canggih segala macam, karena dia udah kanker dan udah pasti akan meninggal cepat atau lambat. Saya enggak butuh banyak obat, saya hanya butuh dokter yang bisa memahami saya, yang ramah. Nah saudaraku, inilah prinsip dari hospitalitas atau keramah tamahan di dalam firman Tuhan. Kita melihat di dalam kitab Ibrani, kitab yang sangat syarat dengan nuansa perjanjian lama. Dan salah satu kebajikan atau tindakan yang dipraktekkan oleh umat Allah selama ribuan tahun. Dari ribuan tahun sampai hari ini, itu adalah praktek hospitalitas atau keramah tamahan kepada bangsa asing. Pada orang asing, pada orang dengan agama yang asing. Nah saudaraku, pada zaman dahulu, zaman perjanjian lama, orang-orang itu sangat punya, setiap komunitas itu punya kepentingan yang eksklusif. Ya sangat eksklusif, namanya komunitasku. Yang patut mendapatkan perlakuan yang baik, mereka yang ada dalam komunitas. Yang mendapatkan berkat dari Tuhan mereka adalah yang dalam komunitas. Jadi itu artinya mereka yang di luar komunitas itu musuh. Ya, atau itu bisa dikatakan sebagai orang yang bisa diperbudak oleh mereka. Orang luar tidak gampang masuk ke tengah-tengah mereka. Kalaupun masuk, mereka diperlakukan sebagai budak. Termasuk Allahnya dari bangsa itu tidak akan memberikan tempat kepada orang asing. Orang asing ya orang asing. Orang sendiri ya orang sendiri. Kira-kira seperti itu. Namun tidak demikian dengan hukum Tuhan. Dan saya mendapati kenapa sih salah satu alasan kenapa perjanjian lama itu saya akui sebagai firman Allah. Karena value atau nilai yang dipraktekkan di sana itu melampaui budaya atau zaman pada waktu itu. Sehingga gak mungkin itu bikinan manusia, pasti bikinan Tuhan. Nah hukum Tuhan ini justru memberikan perlindungan kepada orang asing. Dan juga pada janda dan juga anak yatim. The vulnerable, orang-orang yang lemah, orang-orang yang unprotected, yang tidak terlindungi, justru Tuhan itu memberikan porsi yang besar. Nah meskipun perjanjian lama saudara gak bisa melihat Tuhan melarang perbudakan, gak boleh perbudakan, semua harus dibebaskan. Tetapi kita melihat para budak itu diperlakukan dengan manusiawi. Jangan disiksa. Tolong diberikan hari libur. Mereka diperlakukan sebagai manusia. Mereka punya hari libur yaitu hari Sabat. Setiap 70 tahun mereka punya hak untuk menjadi orang merdeka. Dan mereka juga diperkenankan beribadah seperti orang-orang Israel pada umumnya. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, mereka itu strangers, orang asing. Tetapi mereka dikasihi seperti bangsa Israel sendiri. Ya, tidak dianaktirikan. Nah saudaraku, tradisi memperlakukan orang asing dengan ramah ini telah berlangsung selama ribuan tahun. Maka tak heran ya kita melihat misalnya tokoh Rut. Rut pun makanya terhisap di dalam garis keturunan Mesias, Kristus. Padahal dia orang asing. Dan kita melihat beberapa orang asing juga yang dicatat dalam Matius pasal 1. Nah saudaraku, kita melihat Ibrani kemudian mengatakan jangan kamu
lupa memberi tumpangan kepada orang, atau sebenarnya bahasa Inggrisnya stranger atau orang asing. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ya, saudara ingat peristiwa, kalau saudara senang baca Alkitab atau tahu, atau paling enggak guru sekolah minggu pasti harus tahu, menjamu malaikat berarti ini kaitan dengan Abraham. Pada waktu Abraham mendapatkan 3 orang asing datang ke dia, waktu si Abraham langsung repot-repot menyediakan makanan dan minuman buat 3 orang asing ini. Itu praktek hospitality, praktek keramahan kepada orang asing. Dikatakan dengan tergopoh-gopoh si Abraham kemudian dikatakan biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, duduklah beristirahat di bawah pohon ini, biarlah aku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali, kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanan. Nah, ini cara memperlakukan orang asing dengan sangat baik sekali. Nah, saudaraku, kita bisa melihat di sini bangsa Israel diutus atau dipilih oleh Tuhan bukan menjadi bangsa yang superior, yang hebat, kemudian merasa diri yang paling hebat dari semua bangsa. Sebenarnya kalau kita baca Alkitab dengan benar ya, maksudnya enggak bias, kita bisa melihat mengapa sih Tuhan memilih bangsa Israel atau memilih kita sebagai orang Kristen. Bukan karena kita superior, bukan karena kita hebat. Enggak ada lebihnya kita itu, saudara. Tetapi supaya kita dipakai oleh Tuhan menyatakan firman Tuhan, menyatakan hospitalitas. Saudara, disitulah maksud kita dipilih supaya kita mempraktekkan hukum-hukum firman Tuhan, salah satunya hukum hospitalitas. Nah, saudaraku kasih Tuhan, sama seperti kita juga sebagai orang Kristen, kita dipilih dan diselamatkan bukan sekedar oh ya saya sudah mengantongin tiket ke surga, ya mau mati kapan aja sih sudah siap. Ya memang betul saudara, enggak salah, mau mati kapan saja kita sudah siap. Tetapi kan bukan sekedar gitu, ya kita nunggu dipanggil oleh Tuhan, tinggal tunggu mati ya, lalu kita masuk surga. Mudah-mudahan ya. Nah, tetapi bagaimana kita memakai waktu kita masih hidup ini melayani Tuhan dengan menyatakan firman Tuhan, dengan bersikap ramah kepada bangsa-bangsa atau orang-orang asing, pada mereka yang tidak mengenal Kristus. Nah, saya jadi teringat tradisi orang Jawa ya saat menyambut tamu. Saudara tahu enggak? Ada yang tahu enggak? Diakhiri dengan ya. Saya udah tanya istri saya supaya ngecek dengan istri saya orang Jawa gitu ya. Gupuh, suguh, terus lungguh. Ya, Bapak udah nggak tahu ya? Atau saya cuma tahu sendiri. Ya jadi kalau menyambut tamu itu gupuh, langsung gupuh. Waduh Pak Pendeta, waduh Bapak Ibu, gupuh-gupuh ya. Gupuh-gupuh lalu suguh, nyiapin teh, nyiapin makanan, nyiapin snack dan seterusnya. Lalu baru lungguh, baru duduk. Kalau belum gupuh, belum suguh, nggak mau lungguh ya, nggak mau duduk. Itu adalah sebuah praktek, saya kira nilai ini mirip dengan nilai dalam firman Tuhan. Bagaimana tamu itu diperlakukan dengan ramah, disuguhi dengan makanan atau minuman, ya mau diminum atau enggak itu ya, itu nanti terserah nanti ya. Nah, saudara kasih Tuhan, ini adalah tradisi yang bagaimana supaya orang asing atau tamu itu merasa, oh aku masuk dalam rumah ini dan aku diperlakukan dengan baik. Itu kan harapan kita, saudara. Kalau kita bertamu, kita mendapatkan perlakuan yang ramah. Nah, saudaraku, tamu ini diibaratkan sebagai orang asing yang adalah sesama kita. Banyak orang Kristen yang memahami perintah hukum Taurat yang terutama kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi tidak banyak orang Kristen yang tahu background dari perintah ini. Kita lebih suka mengutip perkataan Yesus, kasihilah sesama manusia di dalam Injil. Tapi kalau merujuk pada yang dikatakan oleh hukum Taurat, itu ngacunya kepada orang asing, saudara. Pada stranger, pada orang-orang Kanaan, orang Filistin, orang-orang yang kemudian menjadi bagian dari orang Israel, menjadi budak. Yang menjadi budak itu ternyata mendapatkan perlakuan yang begitu indah ya. Kasihilah sesamamu manusia. Nah, itulah sebabnya Injil Lukas ketika ada yang mengatakan
Hukum yang terutama apa? Kasihilah sesamamu manusia. Lalu katakan, tetapi siapakah sesamaku manusia? Rupanya saudaraku, yang paling penting, yang relevan sekarang tuh bukan mengasihi sesama manusia. Semua orang tahu mengasihi sesama manusia. Tapi yang paling penting, sesamamu itu siapa? Sopo sesamamu itu. Itu yang lebih penting daripada kasih sesama. Karena seringkali mengasihi sesama, kita lebih senang mengasihi mereka yang sama dengan kita. Sesama orang Kristen, sesama suku, atau mereka yang dalam satu keluarga, atau mereka yang sama-sama orang Indonesia. Mereka yang sama dengan kita, itu kalau dikatakan kita boleh jujur, sebenarnya itu adalah effortnya mudah kita mengasihi mereka yang sama dengan kita, atau mereka yang setuju dengan kita, yang cocok dengan kita. Nah, saudaraku, memperlakukan, kalau dalam konteks bangsa Israel, memperlakukan sesama orang Yahudi dengan baik itu sangat mudah. Tetapi ketika Yesus mengatakan siapakah sesamamu manusia, ditunjukkanlah praktek seorang Samaria yang murah hati, memberikan kasih kepada orang asing, stranger, yang dipukuli hampir habis. Itu stranger. Nah, kasihlah sesama manusia, mengasihi semua yang sama gampang, tetapi mengasihi stranger ini loh, siapa yang mau, saudara? Ya, saya kira kalau kita juga akan pikir-pikir dulu ya. Di tol tiba-tiba ada yang mogok, lalu dibantu enggak ya? Gitu ya. Bantu enggak ya? Nanti dia jahat lagi. Dan seterusnya. Nah, saudaraku ngasih Tuhan, pada waktu saya belajar bahasa Mandarin di China, ya saya sedikit lah, saudara ya. Saya mengenal orang Cungkuo. Cungkuo itu sebenarnya orang kebangsaan ya. Sebenarnya orang Malang dan orang Surabaya itu salah kaprah menyebut orang Chinese di Indonesia itu sebagai Cungkuoren, itu sebenarnya salah kaprah. Mana waktu di sana saya nggak mungkin mengatakan Woshe Cungkuoren ya. Saya pasti mengatakan Woshe Iniren. Saya orang Indonesia. Tapi dalam konteks Indonesia sebenarnya lebih cocok adalah Woshe Huaren. Orang Tionghoa, orang Chinese, bukan Cungkuoren. Tapi saya itu belajar itu ketika saya Tangerang ke Jakarta, baru ternyata salah kaprahnya orang Malang, orang Surabaya ini parah juga ya, saudara. Nah, saudaraku, saya mengenal orang Cungkuo itu orang yang tidak ramah. Ya, orang Cungkuo itu kalau saudara ditanya jalan itu galak mereka. Galaknya setengah mati, jawabnya setengah seadarnya itu ya. Beda dengan kita, saudara, kalau tanya jalan, kok siapa aja saudara tanya jalan. Itu kan kita dijawab dengan ramah, ya. Oh, di situ Mas, saya bisa antar Mas. Boleh saya antar, gitu ya. Tapi orang Cungkuo enggak, ya orang Cungkuo enggak seperti itu. Baru kalau mereka sudah kenal, barulah ramah. Tapi pada satu waktu saudara di sebuah ibadah, di sebuah kebaktian, saya mengenal seorang wanita senior, sudah sangat lanjut usianya. Lalu dia mengenal kami sebagai orang asing, sebagai orang Indonesia. Satu lagi teman saya orang Korea. Lalu diajak makan kami, lalu diajak ngobrol. Walaupun saya nggak banyak ngerti karena Mandarin saya waktu itu masih sangat basic sekali. Bahkan dia mengajak kami singgah ke rumahnya. Nah, saudara, itu adalah praktek keramahan yang kalau kita di perantauan itu susah sekali menemukan. Kalau ada satu orang yang ramah seperti itu, wah itu berkesan sekali. Saudara yang merantau ke luar pulau, ke luar negeri, itu sangat berkesan sekali kalau ada satu orang yang ramah kepada kita. Nah, saudaraku, itulah yang menjadi daya tarik dari kekristenan. Bagaimana kita memperlakukan orang baru atau orang asing di dalam keramahan. Nah, saudaraku, gaya hidup hospitalitas ini tidak bisa dianggap remeh. Ya. Pertama kali kalau orang datang ke gereja, orang akan lihat gedungnya. Ya, lihat gedungnya dulu ya. Tapi enggak lihat ajarannya juga. Enggak. Pertama orang lihat datang ke gereja orang baru, itu melihat orang memperlakukan dia bagaimana. Bukan ajarannya. Ya, masuk sebuah gereja baru, itu penting sekali kita memperlakukan dengan ramah, sehingga dia merasa, oh, I'm belonging to this church. Aku termasuk masuk di dalam bagian gereja ini. Nah, saudaraku, kesan pertama itu sangat penting bagaimana dia disambut dalam sebuah gereja. Tidak hanya orang baru yang ke gereja, saya kira juga orang sekitar kita, di lingkungan sekolah, di pekerjaan, di tetangga, ya kadang-kadang orang baru itu perlu kita berikan sebuah sikap hospitalitas yang baik, bersikap ramah, jangan dikerjain, jangan digojlokin ya saudara, tapi mesti ramah kepada mereka. Itu akan berkesan sampai bertahun-tahun dalam hidup mereka.
Ya, mereka membutuhkan hospitalitas dari kita. Dan dunia kita, saudaraku, celakanya dunia kita mencerminkan kehidup yang curiga pada orang baru, pada orang asing. Tidak ramah kepada orang yang baru dikenal. Ketika ada orang asing atau orang yang tidak percaya ingin mengenal Kristus dan bagaimana ingin menjadi orang Kristen, kadang-kadang kita banyak curiganya. Mereka ingin berteman dengan kita juga banyak curiganya. Tentu saja zaman dulu berbeda zaman sekarang, saudara. Jangan mati konyol juga ya, jangan bodoh juga ya. Orang asing langsung begitu percaya, kita mempercayakan banyak hal. Jangan bodoh juga ya. Tetapi bukan berarti kemudian kita menjadi kehilangan karakter keramahan. Seorang penulis buku, dia mengatakan dia kadang jalan-jalan ke tempat-tempat, banyak orang pengemis-pengemisnya, banyak orang asing, banyak orang yang minta-minta. Dan dia sudah berapa kali ditipu. Tapi dia mengatakan, aku lebih baik mengalami tipu daripada aku kehilangan keramahanku kepada sesama manusia. Ya, lebih baik aku pernah ditipu daripada aku enggak lagi punya keramahan kepada orang lain. Nah, saudaraku, hal ini tampaknya kecil tetapi kadang-kadang kerap diabaikan oleh kita atau oleh gereja-gereja Tuhan. Tentu saja kita harus menekankan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua manusia telah jatuh dalam dosa dan membutuhkan Kristus. Ya betul, tetapi bagaimana mereka tertarik kepada Kristus kalau kita sebagai orang Kristen tidak ramah kepada sesama kita, pada mereka yang tidak percaya pada Kristus. Looks simple, looks small, but it's matter ya. Ini sesuatu yang sangat berarti. Nah, saya tutup khotbah saya dengan sebuah cerita. Ada seorang bocah pada tahun 1966, ini kisah nyata. Pada tahun 1966 di US ada seorang bocah kulit hitam berusia 11 tahun. Dia pindah ke Washington, di situ dia tinggal di lingkungan pemukiman orang kulit putih. Dia duduk dengan 2 orang saudaranya laki-laki, 2 orang saudaranya perempuan, kayak orang gak jelas gitu ya, duduk di teras rumah, di depan apartemen. Duduk di sana berjam-jam. Bocah ini menunggu bagaimana orang-orang sekitarnya itu menyambut mereka. Tetapi ternyata tidak seorang pun menyapa mereka. Orang-orang lalu lalang, kadang-kadang enggak dilihat, kayaknya itu benda atau apalah, menganggap mereka enggak ada. Ada juga yang melihat, tetapi tidak ada seorang pun yang memberikan mereka senyum. Just smile, no one. Bocah ini mengingat cerita-cerita itu, bagaimana orang kulit memperlakukan orang kulit hitam yang pernah diceritakan oleh tetangganya, oleh omnya, tantenya, dan dia berpikir, wah memang betul orang kulit putih itu memperlakukan orang kulit hitam itu enggak baik, enggak benar, tidak diperlakukan sebagai manusia. Ia kemudian menceritakan pengalaman dan dia berkata, I knew we are not welcome here. Aku tahu kami tidak disambut di sini. I knew we won't be like here. Kami tidak akan disukai. Kami tahu kami tidak akan punya teman. Dan kami tahu seharusnya kami enggak perlu pindah ke kota ini. Nah, sementara dia berpikir demikian, saudaraku, tiba-tiba dari seberang jalan ada seorang wanita tua kulit putih. Dan dia melambai-lambaikan tangan berkata, welcome, ya selamat datang. Lalu wanita kulit putih ini masuk ke dalam apartemennya. Beberapa menit kemudian dia keluar membawa bagi dan di situ ada minuman, lalu ada sandwich, ada selai, ada keju dan seterusnya. Lalu diberikanlah kepada anak-anak ini. Ia menyeberang dan memberikan pada mereka. Membuat anak ini merasa dimiliki, merasa memiliki kota itu. Saudaraku, momen ini, bocah ini bersaksi mengubah hidupnya. Perlakuan wanita kulit putih itu membuat dia merasa memiliki. Ia menyadari bahwa masalah rasial di US masih menakutkan, namun ternyata enggak semuanya seperti itu. Ada ternyata orang kulit putih yang masih mau menerima orang kulit hitam di sana. Dan ketika saya beberapa waktu lalu ngobrol dengan seorang kepala sekolah di sekolah penabur internasional orang US, dan dia mengatakan US sekarang seperti itu. Mau sampai kapanpun walaupun sudah terhapuskan hukum diskriminasi, tetapi praktek lapangan enggak seperti itu.
Bahkan dia mengatakan dan menyedihkan orang-orang Kristen yang mempraktekkan seperti itu. Diskriminasi rasial. Nah, beberapa tahun kemudian saudaraku, bocah ini bertumbuh dewasa dan masih terkenang tindakan hospitalitas dari wanita kulit putih ini. Ya, tindakan wanita ini merobohkan tembok separatis yang mengubah orang asing menjadi teman. Nah, siapa orang ini? Nah, orang ini adalah bernama Stephen Carter, seorang profesor di Yale University. Dan dia berkata demikian dalam sebuah bukunya berjudul Civility, yang mengatakan sampai hari ini saya dapat menutup mata saya dan merasakan dengan lidah saya yang mengecap apa itu sandwichnya, selai kejunya. Saya menemukan bagaimana satu tindakan tulus yang bebas dari prasangka buruk dapat mengubah hidup selamanya. Nah, dia menuliskan dalam buku itu berjudul Civility, ia menuliskan demikian, sesuatu yang menakutkan sedang terjadi di dalam masyarakat kita. Kita tidak bisa melihat orang asing tanpa curiga, bahkan bermusuhan. Kehidupan sosial kita sedang sekarat. Our social life is dying. Bukankah itu yang terjadi, saudara? Nah, saudara pengasih Tuhan, ini yang menjadi bagian kita ketika kita pelihara kasih persaudaraan. Bukan sekedar saudara-saudara yang seiman, saudara-saudara dalam keluarga. Ternyata Ibrani mengajarkan kita, saudara-saudara ini adalah mereka yang orang asing, orang baru, orang yang berbeda agama dengan kita, berbeda suku, berbeda status sosial. Mari kita hilangkan prasangka-prasangka buruk dan kita mencoba mempraktekkan kasih kita. Tentu dengan tetap kita mesti waspada, tapi kita mau melakukan firman Tuhan. Nah, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk bagian firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami. Firman Tuhan yang sudah membudaya di orang Israel dan hingga hari ini. Selama ribuan tahun bagaimana bersikap baik dan ramah kepada orang-orang yang berbeda dengan kami. Tolonglah Tuhan supaya kami mempraktekkan ini dalam komunitas, di dalam lingkungan kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Supaya kami boleh melakukan apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Siapa tahu ketika kami menyambut mereka, orang-orang asing ini, kami sedang menyambut malaikat-malaikat yang Kau utus. Kami menyambut mereka, bahkan kami juga seperti menyambut Engkau sendiri. Karena Engkau ada di dalam diri orang-orang di sesama kami, orang-orang asing yang membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat gereja ini pun boleh mempraktekkan hospitalitas ini, supaya gereja ini bertumbuh. Orang baru diperlakukan dengan baik, diperlakukan dengan kasih. Orang lama pun tetap diperlakukan dengan kasih. Sehingga gereja ini boleh bertumbuh, ada jiwa-jiwa baru yang Tuhan percayakan kepada kami, karena kami mempraktekkan etika kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Biarlah kita boleh terus memelihara kasih persaudaraan seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Ada banyak hal dalam hidup kita mungkin membuat hati kita merasa pedih karena perlakuan dari orang-orang di sekitar kita. Mungkin orang-orang yang dekat dengan kita, bahkan yang telah menyakiti kita sehingga kita tidak bisa mengampuni. Biarlah saat ini kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kalau ada, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dia sanggup mengubah dan memulihkan. Di hadapan kita saat ini ada perjamuan kudus, lambang tubuh dan darah Kristus yang sudah mati tersalib di atas kayu salib untuk saudara, untuk saya, untuk kita semua.
agar kita boleh dilayakkan menerima pengampunan Kristus itu, dan kita boleh dimotivasi, dikuatkan untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Mari kita merendahkan diri kita. Sementara musik dan singer menyanyikan, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Biarlah perjamuan ini boleh mengingatkan kita, Dia sudah mati, Dia sudah mengorbankan segala-galanya, bahkan nyawanya sendiri tidak disayangkan. Masihkah kita berhitung dengan orang-orang yang telah menyakiti kita, bahkan kita tidak bisa mengasihi orang di sekitar kita dengan tulus? Saat inilah kita merendahkan diri, sampaikan permohonan saudara di hadapan Tuhan, agar kita boleh dilayakkan untuk ambil bagian dalam perjamuan yang kudus pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan, sebagai orang percaya, hari ini kita diundang untuk datang ke meja perjamuan Tuhan. Sementara saya mengundang petugas perjamuan kudus untuk maju ke depan, mari kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa yang maha kuasa, saat ini kami datang dan merayakan pengorbanan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal yang disalibkan sebagai persembahan yang sempurna. Kami sadar Tuhan, kami bukanlah orang baik, kami orang berdosa. Tetapi Yesus mau mengorbankan nyawanya pada saat kami masih berdosa. Itu sebabnya saat ini kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau masih ada dosa, masih ada kesalahan yang kami lakukan, yang belum kami bereskan, saat ini kami mau bereskan di hadapan Tuhan. Ampuni kami, sucikan hidup kami, layakkan kami, sehingga kami boleh mengambil bagian dalam meja perjamuan kudus ini. Kami boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Engkau yang mengenal isi hati kami Tuhan, kuduskan dan perbaharui hidup kami, agar kami dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Silakan dibagikan, sementara saudara boleh terus meneruskan doa di hadapan Tuhan. Nyanyikan lagu ini dengan keluar dari hati saudara. Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk
dalam darah Kristus itu benar-benar boleh mengubah hidup kita menjadi satu kesan yang baru, yang selalu air mengalir yang tiada pernah berhenti. ya. Perjamuan suci ini adalah perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Sebagaimana yang dikatakannya kepada Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, agar kita memperingati sengsaranya hingga dia datang kembali. Mari saudara, kita siapkan diri kita. Kita angkat roti ini, hosti ini di tangan kanan kita. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kalau saudara percaya, saudara aminkan. Paulus mengatakan, sebab yang saya ajarkan kepadamu itu saya terima dari Tuhan Yesus sendiri, bahwa pada malam itu ketika Yesus Tuhan kita dikhianati, dia mengambil roti. Dan sesudah ia mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah, dia membelah-belah roti itu dengan tangannya lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Lakukanlah ini untuk mengenang aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam iman. Silakan jemaat mengangkat cawan dengan tangan kanan saudara. Dan bila saudara menyetujui pernyataan ini, aminkan dengan penuh keyakinan. Begitu pula sehabis makan dia mengambil piala anggur lalu berkata, anggur ini adalah perjanjian Allah yang baru disahkan dengan darahku. Setiap kali kalian minum ini, lakukan ini untuk mengenang aku. Bukankah cawan berisi air anggur ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur karena persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus yang sudah bersatu dengan tubuh dan darah kita. Ini akan mengingatkan kita agar kita senantiasa menghargai korban Kristus. Kami percaya Tuhan, korban-Mu tidak sia-sia. Dan itu mengubah hidup kami menjadi yang baru. Biarlah kasih persaudaraan yang Tuhan sudah praktekkan dan yang dinasihatkan di dalam firman Tuhan itu menjadi bagian dari hidup kami mulai hari ini. Kami akan pulang dengan semangat yang baru, dengan hidup yang baru, karena pengorbanan Kristus itu mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami sekalian. Engkau berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati apapun yang dia kerjakan, supaya dia boleh terus memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Dan setiap kita yang percaya katakan, amin. Silakan duduk saudara.
keluarga besar GBT Eklesia Keluarga Allah mengucapkan terima kasih untuk pelayanan dari Bapak Pendeta Ani Gunawan. Tuhan memberkati. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dan juga persembahan hidup kita, komitmen kita untuk melakukan dan menghidupi firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan perpuluhan, amplop-amplop sudah kami sediakan di pintu masuk. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara yang rindu bergandengan tangan dengan sekeluarga boleh. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari bergandengan tangan, haleluya. Bergandengan tangan dalam satu kasih, dalam kasih-Mu. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi, haleluya, di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi ya, bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Untuk doa berkat, doa persembahan, saya mohon dengan kasih Bapak Samuel akan memimpin kita di dalam doa. Dan pokok doa kita juga bersama-sama untuk Bapak Har yang sedang mengalami perawatan di UGD RSU dalam perawatan paru-paru, untuk Ibu Tambayong dan juga untuk Saudara Doni yang mengalami kecelakaan motor. Kita akan bersatu hati di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami menikmati anugerah Engkau, kasih yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami diingatkan bahwa kami hidup supaya kami berguna bagi dunia. Tuhan tidak menyelamatkan kami dengan percuma, supaya kami hanya secara egois menikmati hubungan yang indah dengan Engkau. Tetapi Engkau menjadikan kami saksi, Tuhan. Kami menjadi duta Kristus bagi dunia yang membutuhkan, bagi orang-orang yang di luar sana, di dalam pergumulan, di dalam kesakitan, di dalam penderitaan. Tolong supaya kami memiliki mata yang penuh kasih, seperti pada kala Tuhan Yesus hadir menjamah orang-orang yang sakit,
orang-orang yang terhina, terbuang dari masyarakat. Engkau justru menjadi teman yang akrab bagi mereka, Tuhan. Tolong supaya kami pengikut Engkau juga menjadi pribadi-pribadi yang dengan segala kerendahan hati memandang orang-orang di sekitar kami sebagai sesama, sebagai saudara yang kami cintai, terutama mereka yang tersisihkan, Tuhan. Tuhan mengutus kami untuk menjadi berkat bagi mereka. Sungguh-sungguh mereka melihat terang cinta Tuhan memantul dari kehidupan kepribadian kami. Dan rasa yang nyaman mereka diterima apa adanya melalui kami sebagai garam bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan yang indah di dalam tubuh dan darah Kristus. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang saat ini sedang bergumul dengan kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Pak Har. Anugerah Engkau Tuhan menyentuh kehidupan Pak Har, mengingatkan kembali akan kasih, pemeliharaan, kesetiaan Engkau sepanjang hidup beliau. Dan itu menghangatkan kembali sehingga beliau rindu untuk kembali kepada Engkau Tuhan, menikmati kembali anugerah Engkau secara pribadi dalam kehidupan Pak Har. Juga untuk Tante Tambayong Tuhan, dalam proses pemulihan, dalam kelemahan tubuh di usia yang lanjut. Sungguh-sungguh kami hanya berharap kepada Engkau, Sang Sumber kehidupan, pertolongan, kekuatan yang baru senantiasa mengalir dari dalam. Engkau memberikan sukacita, Engkau memberikan ucapan syukur terus-menerus, sehingga Bapak dan Ibu Tambayong bersama-sama menikmati anugerah Engkau. Kami juga berdoa untuk Saudara Doni Tuhan, yang sedang bergumul dengan pemulihan pasca kecelakaan. Tuhan, Engkau yang mengerti anak muda ini Tuhan dalam pencariannya. Kiranya dia Engkau pertemukan dengan pribadi Engkau. Dan sungguh-sungguh Saudara Doni tunduk kepada Engkau, menghormat kepada Engkau. Di masa muda hidupnya berserah kepada Engkau, mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh dan menikmati anugerah Engkau di masa yang indah dalam hidupnya. Terima kasih juga Tuhan. Juga kami semua jemaat Engkau yang mungkin saat ini dengan pergumulan masing-masing, kami datang dengan segala kerendahan hati. Kami tunduk kepada Engkau Tuhan. Hanya Engkau harapan kami. Kami tidak bisa mengandalkan diri kami sendiri, apalagi kami tidak bisa mengandalkan orang lain yang kami anggap kuat, mampu, dan mau menolong kami. Mereka terbatas, apalagi kami juga terbatas. Oleh sebab itu, dalam kesesakan, dalam pergumulan, kami memandang ke atas Tuhan. Engkau di atas segala pergumulan kesulitan kami. Engkaulah jawaban kami yang sesungguhnya Tuhan. Biarlah kami selalu tunduk, kami selalu menghormat kepada Engkau, mencari Engkau hari demi hari dengan segala kerinduan. Kami datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami semua yang hadir maupun sahabat-sahabat yang di rumah menyaksikan secara online, kami mengarahkan hati kami kepada Engkau Tuhan. Engkau satu-satunya harapan kami, dan kami menerima berkat dari Engkau. Kiranya Allah Bapa yang penuh dengan kasih setia, pemeliharaan yang sempurna, tidak pernah salah, tidak pernah gagal, senantiasa menyertai kita dan membuat kita semakin tunduk dan hormat kepada Allah, pencipta alam semesta sekaligus Bapa yang baik bagi kita semua. Dan kiranya Tuhan Yesus, anak Allah yang hidup, Gembala yang agung, menolong kita untuk percaya, tunduk, mengikut dalam suka dan duka, dalam pergumulan apapun, dan menolong kita untuk melihat cinta kasih-Nya yang besar. Dan ketika kita mengalaminya, kita juga bisa membagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan berkat dari Allah Roh Kudus, Roh kebenaran yang kudus, mengingatkan kita selalu akan firman Tuhan, membuat kita selalu
Tetapi di dalam merindukan membaca sabda Tuhan, merenungkan dan melakukan dengan kuasa Roh Kudus, kiranya Roh Pentakosta itu membuat kita semua menjadi saksi yang hidup dan yang hangat, yang menjadi berkat bagi semua orang. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Immanuel. Yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan